Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, selamat datang di video pembelajaran ini. Video ini disusun sebagai bahan belajar untuk membantu kalian memahami materi yang akan dipelajari, yang mana akan disajikan secara singkat, jelas, dan struktur sehingga diharapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selanjutnya, pada video ini akan dibahas materi mengenai transaksi penjualan dan analisis akun yang dihasilkan. Maka dari itu, perhatikan setiap penjelasan dengan baik, catat hal-hal penting, dan jangan ragu untuk mengulang video jika ada bagian yang belum dipahami. Nah, tujuan pembelajaran dari video pembelajaran hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi penawaran penjualan. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi pesanan penjualan. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi pengiriman pesanan atau delivery order. Yang keempat yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi faktur penjualan. Yang kelima yaitu peserta didik mampu menginput dan menganalisis transaksi retur penjualan. Yang keenam yaitu peserta didik mampu menganalisis dan menginput transaksi penerimaan penjualan. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menganalisis akun dan perubahan dari neraca saldo. Video pembelajaran ini merupakan kegiatan prakelas yang mana pembelajaran dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri di rumah. Nah, adapun petunjuk dari video pembelajaran hari ini yaitu peserta didik menonton video pembelajaran secara mandiri. Yang kedua yaitu siapkan buku pembelajaran dan alat tulis yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu selama menonton video catat poin penting pembelajaran. Yang keempat yaitu tuliskan setidaknya 1 sampai 2 pertanyaan yang sekiranya belum dipahami saat menonton video untuk dijadikan bahan diskusi dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu catatan dan pertanyaan akan dikumpulkan pada saat pembelajaran dalam kelas. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan terkait dengan transaksi penjualan pada aplikasi komputer akuntansi software Accurate, perlu diketahui terlebih dahulu terkait dengan proses penjualan dalam perusahaan dagang. Penjualan merupakan transaksi pengalihan hak milik barang dagang dari penjual ke pembeli dengan imbalan uang, yang mana penjualan ini dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun kredit. Nah, perusahaan dagang memperoleh pendapatan pokok dari penjualan barang yang dibeli sebelumnya tanpa diolah kembali, sehingga penjualan menjadi aktivitas utama bisnis. Nah, apa aja sih tahapan umum sebelum sebuah penjualan menghasilkan kas masuk atau cash inflow? Nah, tentunya sebelum suatu perusahaan menghasilkan kas masuk atau cash inflow, ada beberapa tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan kas masuk. Yang pertama meliputi penawaran, yang mana perusahaan akan melakukan penawaran penjualannya atau penawaran barang dagangannya kepada calon customer atau pelanggan. Yang mana apabila suatu pelanggan menyetujui atas terjadinya penawaran tersebut, maka pelanggan akan terjadi transaksi penjualan meliputi order atau pesanan, kemudian setelah pesanan akan terjadi pengiriman, kemudian akan terjadi invoice atau tagihan. Selanjutnya akan ada penagihan dan pembayaran. Apabila suatu transaksi dilakukan secara kredit, maka perusahaan akan menagih pembayaran kepada customer atas pesanan yang sebelumnya telah dilakukan. Apabila suatu transaksi dilakukan secara tunai, maka perusahaan akan menerima pembayaran secara langsung dari customer atas pesanan penjualan tersebut. Nah, kemudian barulah akan terjadi timbulnya kas masuk atau cash inflow. Nah, selanjutnya akun apa aja sih yang digunakan saat terjadi penjualan barang? Nah, ada beberapa akun yang pada umumnya akan berpengaruh saat terjadinya suatu transaksi penjualan barang dagang, meliputi persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Yang kedua yaitu piutang usaha atau akun receivable. Yang ketiga yaitu kas bank. Dan yang terakhir yaitu PPN keluaran atau fake out. Nah, pengaruhnya persediaan barang dagang ini akan berkurang saat barang dijual. Nah, maka dari itu pada saat kita melakukan transaksi penjualan yang mana sebelumnya barang dagangan kita itu terdapat di gudang atau stok, maka saat terjadinya transaksi penjualan, maka persediaan barang dagang yang ada di gudang maka akan berkurang. Kemudian yaitu akan bertambah kembali jika ada retur penjualan. Nah, ketika barang yang kita keluarkan atau barang kita jual itu akan berkurang, maka pada saat pelanggan melakukan retur atau pengembalian barang dagang karena pesanan sebelumnya ada cacat atau kerusakan, maka persediaan barang kita akan bertambah. Selanjutnya yaitu ada piutang usaha yang akan timbul jika suatu transaksi penjualan dilakukan secara kredit. Nah, piutang usaha ini akan bertambah saat terjadinya transaksi secara kredit dan akan berkurang saat customer melakukan pembayaran atau pelunasan. Selanjutnya yaitu ada kas dan bank, yang mana kas dan bank ini akan bertambah langsung saat pembayaran diterima atau transaksi tunai. Nah, jika transaksi secara kredit, maka saldo akun akan bertambah jika customer melakukan pelunasan utang atau piutang atau tagihan, akan melakukan pelunasan tagihannya.
Terus yang terakhir yaitu ada PPN keluaran atau fade out, merupakan kewajiban pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atau perusahaan dari pembeli atau customer, yang mana akan dicatat setiap kali ada penjualan yang kena PPN. Nah, kemudian fade out ini akan berkurang bila ada retur penjualan. Nah, semoga penjelasan terkait dengan penjelasan umum terkait dengan transaksi penjualan dapat dipahami. Apabila terdapat pertanyaan yang sekiranya belum dipahami, maka dapat dituliskan pada buku pembelajaran yang telah kalian siapkan. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu akan masuk ke penjualan dalam Accurate. Nah, Accurate ini merupakan salah satu software akuntansi yang mana software akuntansi ini digunakan oleh beberapa perusahaan dagang untuk mencatat kegiatan operasional perusahaannya. Nah, tentunya dalam suatu perusahaan dalam studi kasus nyata, perusahaan itu akan menginput suatu transaksi apabila sebelumnya transaksi tersebut dibuktikan oleh adanya dokumen transaksi. Itu sehingga dengan adanya dokumen transaksi tersebut digunakan oleh manajemen operasional perusahaan untuk melakukan penginputan pada software Accurate. Jadi, modul penjualan di Accurate ini merupakan fitur yang digunakan untuk mencatat dan mengelola seluruh aktivitas penjualan kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit. Nah, modul ini mencakup proses dari penawaran, harga, hingga penerimaan pembayaran. Nah, di sini ada modul-modul atau menu yang ada pada Accurate. Nah, modul penjualan di Accurate itu menu-menunya meliputi sales quotation, kemudian sales order, kemudian delivery order, kemudian sales invoice, sales receipt, dan sales return. Nah, perlu kalian pahami nih kegunaan-kegunaan dari menu dari modul penjualan. Nah, yang pertama yaitu ada sales quotation, merupakan menu yang digunakan untuk memberikan penawaran harga kepada pelanggan. Jadi, ketika kita melakukan penawaran, kita mengirimkan dokumen transaksi penawaran penjualan penawaran persediaan barang dagang kita kepada pelanggan atau calon customer, maka kita sebagai manajemen operasional perusahaan perlu menginput dokumen transaksi ini ke dalam Accurate dengan dibuktikannya dengan yang namanya dokumen penawaran penjualan. Nah, pada saat kita menginput dokumen ini belum mempengaruhi stok maupun keuangan gitu, karena hanya sebatas penawaran. Nah, selanjutnya yaitu ada sales order. Nah, sales order ini digunakan untuk mencatat pemesanan dari pelanggan. Jadi, ketika kita menawarkan nih, misal kita menawarkan jualan kita kepada calon customer, apabila customer ini menyetujui atau tertarik dengan barang dagangan kita, tentunya customer akan melakukan pesanan gitu. Maka dari itu, dokumen yang kita terima dari customer terkait dengan pesanan apa saja yang mau dipesan oleh customer, maka kita menginputnya dengan dibuktikannya dengan dokumen sales order untuk mencatat pemesanan dari pelanggan. Nah, pada saat kita menginput dokumen ini juga belum mempengaruhi stok dan keuangan karena baru sekadar pesanan. Selanjutnya yaitu ada delivery order atau pengiriman pesanan. Nah, setelah kita lakukan penawaran, kemudian customer memesan barang jualan kita, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk mengirim pesanan tersebut gitu. Nah, maka dari itu eh, pada saat kita mengirim pesanan ada yang namanya dokumen delivery order. Nah, pada delivery order itu kita input di Accurate untuk mencatat ketika barang dikirim ke pelanggan. Nah, pada saat kita menginput delivery order ini akan mempengaruhi stok persediaan barang dagang kita yang ada di gudang, tetapi belum menimbulkan piutang atau pendapatan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sales invoice atau faktur penjualan gitu. Nah, sales invoice ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan resmi baik secara tunai maupun kredit. Jadi, ketika kita melakukan transaksi penjualan yang mana tadi sebelumnya di awal penawaran, pesanan, kemudian pengiriman, perusahaan maka akan mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tersebut kepada customer. Maka dari itu dokumen faktur penjualan ini kita input di Accurate untuk mencatat transaksi penjualan resmi. Namun, sales invoice ini bisa juga digunakan untuk transaksi tunai maupun kredit. Nah, apabila suatu transaksi yang mana pesanan, kemudian pengiriman pesanan, maka dengan adanya pengiriman pesanan tersebut, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit karena tidak langsung dibayar gitu. Nah, apabila suatu transaksi dilakukan secara tunai, apabila pelanggan langsung datang memesan, kemudian langsung membayarnya, maka dari itu transaksi dilakukan secara tunai. Maka dokumen transaksinya kita input di menu sales invoice. Nah, saat kita input dokumen transaksi sales invoice ini akan menambah piutang dan pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu ada sales return atau pengembalian pesanan. Nah, digunakan untuk mencatat saat pelanggan mengembalikan barang yang telah dijual gitu. Saat kita menjual barang dagang, saat kita udah mengirimkan pesanan
customer tersebut, apabila ternyata pesanan ada mengalami kerusakan atau cacat, maka customer mempunyai hak untuk mengembalikan barang dagangnya kepada kita atau perusahaan. Tetapi tentunya didahului oleh kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa kesepakatannya apabila ada barang yang rusak, maka boleh dikembalikan gitu. Nah, sales return ini akan mengurangi pendapatan dan piutang serta menambah stok persediaan. Karena apabila barang dikembalikan, maka dari itu yang sebelumnya stok kita berkurang karena dikirim, maka pada saat dikembalikan ya stok kita bertambah gitu. Nah, saat kita menimbulkan tagihan, maka akan menambah piutang gitu. Nah, jadi ketika barang dikembalikan akan mengurangi piutang. Selanjutnya yaitu ada sales receipt atau penerimaan penjualan. Nah, digunakan untuk mencatat pembayaran dari pelanggan, baik untuk penjualan tunai atau pelunasan piutang. Jadi, ketika kita menerima bukti kas masuk atau menerima penerimaan eh, pelunasan, misal pelunasan piutang dari pelanggan, kemudian pelunasan penjualan tunai, maka kita inputnya di menu sales receipt untuk mencatat pembayaran dari pelanggan, baik untuk penjualan tunai ataupun pelunasan piutang. Nah, perlu kalian pahami terkait dengan menu-menu yang ada di modul penjualan ini. Nah, di sini ada kaitan panah, yang mana sales order bisa langsung ke sales invoice dan bisa sales order ke delivery order ke sales invoice gini. Jadi, mekanisme gini, ketika suatu barang suatu transaksi penjualan yang mana dilakukan terlebih dahulu pengiriman pesanan, kemudian tagihannya dikirim ke hari berikutnya, maka dari itu perusahaan perlu menginput dokumen delivery order dulu, baru kemudian besoknya faktur. Nah, apabila suatu perusahaan melakukan pengiriman disertai dengan tagihan, maka manajemen operasional perusahaan hanya perlu menginput fakturnya saja. Delivery order atau dokumen pengiriman pesanannya tidak perlu diinput. Oke, semoga penjelasan dari pengenalan menu dan modul Accurate bisa dipahami. Dan balik lagi, apabila ada yang sekiranya belum kalian pahami, bisa kalian catat di buku kalian masing-masing untuk ditanyakan atau untuk didiskusikan pada saat pembelajaran di dalam kelas. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus jurnal yang dihasilkan accurate dan analisisnya terhadap laporan keuangan. Nah, pada video kali ini sudah masuk ke dalam tutorial atau cara menginput dokumen transaksi ke dalam software Accurate dengan modul penjualan. Itu maka dari itu bisa kita buka terlebih dahulu aplikasi Accurate di komputer masing-masing. Nah, sebelumnya ini merupakan tampilan awal dari Accurate yang tentunya kita sudah pelajari sebelumnya terkait kegunaan-kegunaan dari menu ini gitu. Nah, di sini kita mempunyai kasus dari PT Infomedia yang mana PT Infomedia ini suatu perusahaan dagang yang telah kita input transaksi sebelumnya di pertemuan sebelumnya mengenai setup awal database dan transaksi pembeliannya gitu. Sehingga kita akan melanjutkannya ke transaksi penjualan. Maka dari itu, dari menu-menu yang ada di dalam tampilan awal Accurate ini, kita menggunakan menu yang kedua, yaitu buka data perusahaan, karena sebelumnya kita sudah mempunyai database dari PT Infomedia. Nah, setelah dibuka database-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini, gitu. Nah, ini merupakan tampilan dari tampilan depan Accurate, yang mana pada transaksi ini kita akan menginput transaksi seputar transaksi penjualan. Namun sebelumnya, kita perlu buka terlebih dahulu beberapa laporan yang kita butuhkan untuk penganalisisan jurnal dan neraca. Yang mana yang pertama yaitu kita ke buku besar di keseluruhan jurnal, masukkan periode waktu terjadinya transaksi di PT Infomedia, yaitu dari awal Juli sampai akhir Juli. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul beberapa jurnal aktivitas transaksi pembelian. Nah, selanjutnya ke daftar laporan lagi, kemudian ke neraca saldo. Nah, gunanya neraca saldo ini untuk kita mengetahui nih perubahan atau pergerakan dari saldo kredit dan debit dari akun-akun perusahaan. Selanjutnya, kita buka lagi laporan keuangan dan neraca standar atau financial statement-nya. Periodenya akhir Juli. Nah, ini merupakan neraca atau laporan keuangan dari perusahaan. Kita masuk lagi ke menu penjualan.
Kita balik lagi ke kasus dari PT Infomedia. Yang pertama yaitu ada sales quotation atau penawaran penjualan dengan deskripsi transaksi. Perusahaan menawarkan jualannya ke PT Kurnia Abadi atas barang-barang berikut ini dengan periode penawaran penjualan berlaku sampai tanggal 2 Juli 2015. Maka dari itu, atas transaksi ini kita langsung saja nih masuk ke penawaran penjualan. Karena sales quotation tadi penawaran penjualan, kita masukin customernya yaitu PT Kurnia Abadi dengan nomor pesan penawaran SQ01 dan tanggalnya 1 Juli 2015. Nah, barang yang kita tawarkan meliputi laptop Acer sebanyak 10. Kayaknya jangan lupa diisi karena ini merupakan transaksi penjualan dikenakan pajak. Kemudian ada hard disk sebanyak 50 pajak. Kemudian flash disk sebanyak 100 pajak. Nah, setelah semua selesai terinput, jangan lupa dicek lagi total invoice sesuai dengan dokumen transaksinya, yaitu 138.325.000. Nah, kalau udah simpan dan tutup. Oke, balik lagi ke studi kasus. Yang kedua yaitu ada sales order atau pesanan. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Kurnia Abadi atas barang-barang berikut ini dengan nomor penawaran SQ01 dan nomor PO garing KA strip 23 dan diharapkan dapat diterima oleh PT Kurnia Abadi pada tanggal 3 Juli 2015. Nah, ternyata barang yang sebelumnya kita tawarkan kepada PT Kurnia Abadi, PT Kurnia Abadi tertarik untuk melakukan pesanan sehingga masuk ke menu pesanan penjualan dan kita inputkan customernya PT Kurnia Abadi. Nah, karena sebelumnya sudah kita input nih penawarannya, maka kita pilih penawaran. Kita pilih nomor transaksinya SQ01, oke. Sehingga barang-barang yang telah kita tawarkan sebelumnya akan otomatis muncul nih di menu sales order. Nah, PO-nya yaitu PO garing KA strip 23, SO-nya SO01, SO date-nya tanggal 2 Juli, tanggal diharapkan ya tanggal 3 Juli. Nah, ini jangan lupa juga kita cek total ordernya, apakah sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Kalau sudah, simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu ada delivery order dengan faktur terpisah hari, gitu. Yang mana telah saya jelaskan sebelumnya, pesanan penjualan apabila dilakukan pengiriman terlebih dahulu, kemudian fakturnya besok, maka kita perlu input dokumennya satu persatu antara delivery order dan faktur. Kemudian apabila suatu transaksi langsung tagihan disertai dengan pengiriman barang, maka yang perlu kita inputkan hanya fakturnya saja gitu. Maka dari studi kasus ini, delivery order dengan faktur terpisah hari dengan deskripsi perusahaan mengirimkan pesanan yang dipesan oleh PT Kurnia Abadi dengan nomor surat jalan untuk transaksi ini adalah DO01. Maka kita perlu inputkan ke accurate di pengiriman pesanan, kemudian masukkan pelanggannya yaitu PT Kurnia Abadi. Nah, karena kita PT Kurnia Abadi ini sudah memesan, maka kita pilih pesanan. Kemudian SO01, klik OK. Nah, di sini akan otomatis muncul nih eh, barang-barang yang sebelumnya telah dipesan gitu. Delivery ordernya yaitu nomornya DO01 dengan periode tanggalnya tanggal 3. Nah, kalau udah simpan dan tutup. Nah, kita cek dulu nih di keseluruhan jurnalnya. Yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk penawaran dan pesanan belum mempengaruhi stok, belum mempengaruhi keuangan gitu. Sedangkan pada saat barang terkirim, di sini sudah akan menimbulkan jurnal, yang mana jurnalnya yaitu debit barang terkirim dan kreditnya yaitu persediaan barang dagang gitu. Sehingga persediaan barang dagang kita sudah berkurang nih, karena ya barangnya sudah terkirim gitu. Sementara barang terkirim ini merupakan akun sementara penampung dari akun COGS, yang mana nanti barang terkirim ini akan direklasifikasikan atau akan dihilangkan pada saat timbulnya faktur. Nah, di sini jurnal yang dihasilkan accurate dan analisisnya terhadap laporan keuangan, maka transaksi penjualan yang didahului oleh pengiriman kepada pelanggan tidak disertai dengan faktur atau invoice akan muncul jurnalnya barang terkirim di debit dan kreditnya persediaan barang dagang. Nah, hal ini mempengaruhi stok tetapi belum menimbulkan piutang atau pendapatan. Nah, persediaan berkurang karena barang sudah tidak ada di gudang tapi belum diakui sebagai HPP karena secara akuntansi penjualan resmi belum terjadi. Yang mana penjualan
resmi akan terjadi ketika invoice diterbitkan. Nah, akun barang terkirim ini berfungsi sebagai akun penampung sementara. Nah, sekarang kita lihat nih perubahannya di neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini nih, persediaan barang dagangnya akan mengalami perubahan nih di kredit berkurang sebanyak 56.750.000. Kemudian juga akan muncul akun barang terkirim yang merupakan akun penampung sementara, yaitu sebesar 56.750.000. Gitu. Nah, di neraca standar ini juga nih persediaan barang dagang kita awalnya 571 juta gitu. Ketika terjadinya transaksi tadi, maka kita perbaharui, maka nih persediaan barang dagang kita akan berkurang nih sebanyak 56.750.000 dan akan muncul barang terkirim sebanyak 56.750.000. Oke, transaksi berikutnya yaitu ada sales invoice setelah delivery order. Nah, setelah kita kirimkan barang dagangnya tadi, maka selanjutnya ada tagihan atau sales invoice atau faktur dengan deskripsi transaksi. Perusahaan mengirimkan tagihan kepada PT Kurnia Abadi atas pengiriman barang tanggal 3 Juli dengan nomor surat jalan DO01. Syarat pembayarannya yaitu net 30 dengan nomor faktur penjualan SI01. Maka kita balik ke Accurate, menu ke menu penjualan, kemudian ke menu faktur. Nah, di sini kita pilihkan nomor pelanggannya yaitu PT Kurnia Abadi. Nah, karena barang sudah kita kirim, maka pilih pengiriman, masukin not transaksi DO01. Nah, di sini juga akan otomatis nanti muncul nih barang yang sebelumnya sudah kita kirim. Nah, nomor invoice-nya SI01. Invoice date-nya yaitu di tanggal 6 Juli 2015. Tuh, tanggal dikirimnya tadi tanggal 3. Nah, sini kalau sudah kita klik simpan dan tutup lagi. Tuh, kita cek lagi nih jurnalnya di tanggal 6. Nah, di tanggal 6, nih jurnalnya. Maka jurnalnya itu akan diakuinya piutang gitu, karena ya tagihan sudah muncul gitu. PPN keluaran juga akan diakui, kemudian penjualannya yaitu sebesar 125.750. Nah, penjualan ini harga real dari barang yang telah kita kirimkan tadi. Ditambah dengan PPN, maka piutangnya yaitu total dari penjualan dan PPN. Nah, kemudian di sini nih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini barang terkirim akan direklasifikasi atau akan dihilangkan, kemudian akan diakuinya COGS atau HPP. Gitu. Nah, kita cek lagi nih, coba di neraca saldo. Kita klik perbaharui. Nah, kita perbaharui nih, kita cek persediaan barang dagang. Karena sudah tadi, nah di sini barang terkirim nih, barang terkirim karena tadi awalnya eh, terdebit sebesar 56.750, maka kita hilangkan di kredit nih sebesar 56.750 juga gitu. Kemudian akun receivable juga bertambah nih di debit gitu sebesar 138.325.000 total dari penjualan dan PPN gitu. PPN ini juga sebesar 12.575 dan penjualannya juga 125.750 125.750.000. Nah, maka analisis jurnalnya ketika faktur atau invoice dibuat yang mana didahului oleh pengiriman barang, maka akan muncul jurnalnya di debit, akun receivable di kredit PPN keluaran dan penjualan. Kemudian untuk mereklasifikasi barang terkirim tadi dan mengakui HPP, maka COGS-nya di debit dan barang terkirimnya di kredit. Nah, persediaan barang dagang sudah diakui saat barang dikirim. Nah, saat barang terkirim tadi, persediaan barang dagang sudah berkurang nih. Maka pada saat timbulnya faktur, maka sudah tidak diakui lagi sebagai pengurangan barang dagang. Sehingga piutang usaha dan pendapatan juga diakui dengan bertambahnya kedua saldo akun tersebut. Kita balik lagi ke accurate, piutang bertambah, kemudian penjualan juga bertambah gitu di kredit. Nah, selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu sales order dengan uang muka. Dengan deskripsi transaksi, perusahaan menerima pesanan penjualan dari pelanggan PT Makmur Timur dengan nomor PO POMT 1245 dan nomor pesanan penjualan SO-04. Pesanan tersebut diharapkan dapat diterima oleh PT Makmur Timur pada tanggal 23 Juli 2025. PT Makmur Timur juga memberikan uang muka atas pesanan penjualan ini sebesar 15 juta rupiah melalui cek bank dengan nomor 245998 dan tanggal cair 22 Juli 2015. Kita balik ke menu Accurate lagi. Di sini ada sales order dengan uang muka. Yang mana sales order ini tidak didahului oleh penawaran sehingga langsung saja ke pesanan penjualan. Kemudian kita pilih customernya PT Makmur Abadi atau PT Makmur Timur dengan PO-nya PO MT 1245. Kemudian SO number-nya SO04. SO04. Kemudian SO date-nya ini di tanggal 22 Juli 07 2015. Kemudian ship date-nya ini di tanggal
23 Juli. Nah, di sini kita masukin nih deskripsi barangnya. Meliputi laptop Acer sebanyak 5, 5. Pajaknya jangan lupa diisi. Kemudian yaitu ada mouse Logitech sebanyak 10. Pajaknya juga jangan lupa diisi. Nah, kita sesuaikan lagi nih, apakah total ordernya sudah sama dengan dokumen transaksi total, yaitu udah sama. Namun di sini disertai dengan pembayaran uang muka nih. Jadi, PT Makmur Abadi melakukan DP terlebih dahulu, yang mana di bagian perusahaan akan diakuinya sebagai pendapatan diterima di muka, karena ya kita belum menyerahkan barang dagangannya gitu. Tapi, jadi kita masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan pesanan tersebut gitu. Sehingga di sini langsung kita klik di bagian sini nih, uang muka. Nah, kita sesuaikan SI nomor invoice-nya SI 05, kemudian invoice date-nya tanggal berapa ini? Tanggal 22 Juli. Yang mana barang sudah dikirimkan tanggal 23. Yang mana barang akan dikirimkan tanggal 23. Kemudian unit price-nya ini kita isikan sesuai dengan nominal uang muka gitu. Apabila kita tidak mengisikan ini, yang mana unit price-nya ini kan tadi total harga pesanan tadi, maka transaksinya akan lunas. Nominal uang muka ini kita isikan sesuai dengan nominal uang muka yang dibayarkan oleh PT Makmur Abadi gitu. Karena apabila kita tidak mengeditnya gitu, ini kan tadi total dari harga pesanan gitu. Ya berarti namanya pesanannya sudah langsung dibayar dong gitu. Karena ini hanya sebatas DP, yang mana DP itu kan berarti nggak semua, hanya beberapa persen dari total harga. Yang mana tapi dari PT Makmur Abadi ini hanya memberikan DP 15 juta gitu. Maka kita perlu mengisikan 15 juta. Oke, di sini kalau udah kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Nah, coba kita cek lagi nih jurnalnya. Tadi di tanggal 22. Nah, maka akan muncul jurnal nih, akun receivable-nya sebanyak 15 juta dan ada uang muka penjualan sebesar 13.636.000 sekian. Karena pada pembayaran uang muka ini sudah termasuk dengan pajak gitu. Jadi ya nominal uang mukanya sudah terpotong pajak. Nah, nominal uang muka penjualan piutang ini, pembayaran dari uang muka pelanggan masih tagihan gitu. Jadi belum dibayar karena masih sebatas tagihan uang mukanya. Maka dari itu diakui sebagai piutang. Nah, uang muka penjualan ini dicatat sebagai kredit karena mencerminkan kewajiban perusahaan untuk menyerahkan barang dan jasa. Nah, seperti yang udah aku jelaskan tadi, eh, pendapatan diterima di muka ini, maka kita mempunyai kewajiban gitu untuk mengirimkan pesanan dari pelanggan atau customer. Nah, selanjutnya di sini ada bukti pembayaran uang muka gitu. Kita balik ke accurate lagi. Nah, di sini untuk pembayaran uang muka kita bisa masuk ke sales invoice di faktur uang muka tadi. Ini kita cari dengan mengklik panah di atas ini. Nah, ini faktur dari pembayaran uang muka. Nah, karena kita langsung menerima pembayaran, maka langsung terima pembayaran. Nah, ini customer receipt-nya kita tinggal sesuaikan aja nih. CR-nya itu CR 04 dengan payment date-nya itu tanggal 22 Juli. Cek number-nya 245998. Cek date-nya itu di tanggal 22 juga. Nah, di sini akan otomatis terchecklist nih tagihan dari PT Makmur Abadi. Ya karena kita tadi langsung merujuk dari eh, tampilan sales pembayaran uang muka, karena langsung kita terima pembayaran, maka langsung otomatis terchecklist nih pembayaran uang mukanya. Nah, kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Oke, kita cek lagi nih di jurnalnya. Nah, di tanggal 22, maka dari itu nih, akun receivable yang sebelumnya menjadi tagihan nih pada saat faktur, maka saat kita terima pembayarannya, maka akun receivable-nya akan dikreditkan dan akan bertambahnya saldo bank kita gitu. Karena ya tagihan kita udah dibayar gitu, tagihan uang muka tadi. Selanjutnya nih, balik ke kasus, yaitu ada delivery order disertai dengan sales invoice. Nah, jadi kalau ini pengiriman barang langsung disertai dengan tagihan. Nah, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, apabila pengiriman barang disertai dengan tagihan, maka kita hanya perlu menginput fakturnya saja atau tagihannya saja. Nah, dari transaksi ini, deskripsinya, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Makmur Timur atas pesanan pembelian MT1245 dengan nomor faktur penjualan SI 06. Nah, langsung aja nih, kita balik ke accurate ke faktur penjualan.
Kemudian kita pilih pelanggannya yaitu PT Makmur Timur. Karena barang sebelumnya telah dipesan, kita pilih pesanan, kemudian pilih no transaksi. Nah, di sini langsung otomatis nih muncul invoice date-nya ini tanggal 23. Nah, jangan lupa disamakan. Kalau sudah sama, kita klik simpan dan tutup. Nah, kita cek lagi nih jurnalnya. Maka akan menghasilkan jurnal ini. Nah, analisisnya, ketika transaksi penjualan yang pengiriman barangnya sudah disertai oleh faktur invoice, maka jurnal yang akan dihasilkan yaitu akun receivable di debit, PPN di kredit, penjualan di kredit, dan langsung diakuinya COGS dan berkurangnya persediaan barang dagang gitu. Nah, tapi kan tadi dari transaksi PT Infomedia ini diakui juga adanya pembayaran uang muka gitu. Jadi persediaan barang dagang diakui karena faktur langsung dibuat gitu. Yang mana kalau pengiriman barang tadi kan akunnya barang terkirim dan persediaan barang dagang saja gitu. Nah, ketika barang dagang langsung diakui, maksudnya langsung disertai dengan faktur pengirimannya, maka persediaan barang dagang ini akun pasangannya yaitu COGS gitu. Jadi persediaan barang dagang di kredit berkurang dan debitnya yaitu COGS. Nah, saat faktur penjualan dibuat atau sales invoice, maka logikanya ini penjualan itu resmi terjadi ketika suatu perusahaan atau ketika suatu transaksi sudah menimbulkan piutang, pendapatan, PPN, dan pengakuan HPP gitu. Nah, jadi perbedaan dengan delivery order versus langsung invoice. Jadi ketika suatu transaksi didahului dengan delivery order, itu hanya memindahkan aset persediaan gitu. Sementara akun sementaranya itu barang terkirim dan tidak ada piutang penjualan atau HPP yang diakui. Nah, ketika kemudian terbit sales invoice, maka barang terkirim ini akan dipindahkan atau akan direklasifikasikan atau akan dihilangkan di kredit dengan akun debitnya itu COGS atau HPP. Sekaligus mencatat piutang penjualan apabila ada diskon ya diskon dan PPN dengan mekanisme persediaan turun tepat saat barang keluar. Nah, HPP baru muncul ketika penjualan sah terjadi, yaitu ketika terjadinya atau timbulnya invoice tadi. Nah, pendapatan dan piutang diakui serentak dengan faktur, bukan saat barang sekadar keluar. Oke, selanjutnya itu ada sales return. Dengan deskripsi transaksi, perusahaan menerima retur barang, yaitu satu buah unit laptop Acer dari pelanggan PT Makmur Timur dengan alasan barang tersebut tidak dapat menyala gitu. Kita balik lagi ke menu penjualan, ke modul penjualan, kita klik ke retur penjualan. Kita pilih nih, customernya PT Makmur Abadi, Makmur Timur. Dengan nomor retur SR01, tanggal returnya di tanggal 29. Nah, tanggal fiskalnya di tanggal 23. Nah, kita pilih nih yang direktur itu barang faktur invoice SI06. Nah, untuk memasukkan deskripsi barangnya, kita ke menu item deskripsi. Yang mana kan tadi sebelumnya pas kita input sales order secara manual, gitu kan, kita ke menu item ini. Nah, kalau direktur, ini di menu item description. Kemudian kita pilih barangnya laptop Acer, dan apakah Anda ingin meretur semua barang? Nah, di sini yang diretur hanya satu, maka no. Kemudian kuantitinya satu, unit price tetap. Nah, ini, kalau sudah kita klik simpan dan tutup, maka akan muncul jurnalnya, yaitu ini. Sehingga analisis jurnal yang dihasilkannya ketika ada retur penjualan akan menimbulkan jurnal retur penjualan di debit, papan keluaran di kredit, akun receivable di kredit, persediaan barang di debit, dan COGS di kredit. Nah, seperti di gambar ini. Nah, persediaan barang dagang bertambah karena dikembalikan oleh customer gitu. Nah, sedangkan akun piutang berkurang karena semuanya transaksi secara kredit dan barang dikembalikan, maka tagihan kepada customer juga berkurang. Seperti itu. Nah, analisisnya terhadap neraca saldo nih. Nih, jadi menimbulkan bertambahnya persediaan barang dagang nih, persediaan barang dagang bertambah. Kemudian akun receivable berkurang. Nah, selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu ada sales receipt atau penerimaan penjualan. Nah, yang mana deskripsi transaksinya, perusahaan menerima pelunasan sebagian piutang dari PT Kurnia Abadi dengan jumlah seluruhnya 100 juta atas faktur SI01. Pembayaran menggunakan cek bank dengan nomor 5678 dan tanggal cair cek tanggal 12 Juli 2015. Kita ke menu accurate lagi ke penerimaan penjualan. Dengan customernya yaitu PT Kurnia Abadi, nomor CR-nya tadi yaitu CR02.
Tanggal dibayarnya yaitu tanggal 12 Juli. Nah, cek numbernya itu 5678 dan tanggal ceknya juga sama nih, 15 Juli. Nah, sebelumnya perlu kalian pahami ya, di check date ini sangat berpengaruh terhadap diakuinya atau masuknya cash inflow suatu perusahaan. Apabila nih, ini kan PT Infomedia menerima pelunasan dari PT Kurnia Abadi gitu, yang mana PT Kurnia Abadi membayar pada tanggal 12 Juli. Dan check date-nya itu tanggalnya sama, itu tanggal 12 Juli gitu. Maka kan masih dalam satu periode 1 bulan transaksi. Maka nanti pada di jurnalnya sudah langsung diakui kas bertambahnya kas atau cash inflow pada bulan Juli. Namun kadangkala ada yang tanggal ceknya itu di bulan depan gitu, sehingga cash inflow bulan Juli ini belum masuk meskipun tanggal bayar dari PT Kurnia tanggal 12 Juli, maksudnya pada periode Juli. Nah, apabila tanggal ceknya misalnya Agustus gitu, maka cash inflow pada bulan Juli belum muncul nih. Dan cash inflow-nya akan muncul di bulan Agustus. Jadi cash inflow itu tergantung dengan tanggal cek gitu. Jadi apabila kalian menginput transaksi, jangan lupa cek tanggal ceknya gitu, biar tidak keliru atau tidak salah persepsi cash inflow. Ini dari keterangan faktur yang dibayarkan yaitu di tanggal faktur SI01. Nah, namun di soal ini perlu kalian ketahui nih, perusahaan menerima pelunasan sebagian piutang. Jadi kan sebagian piutang, yang mana dari faktor SI01 ini, tagihan yang dimiliki perusahaan itu 138.325.000. Nah, sedangkan dari PT Kurnia Abadi itu hanya membayar sebagiannya atau sebesar 100 juta. Maka di payment amount ini perlu kalian isikan sesuai dengan nominal yang dibayarkan gitu. Nah, apabila PT Kurnia Abadi membayar seluruh piutangnya gitu, maka payment amount-nya nggak perlu kalian isi, maksudnya nggak perlu kalian edit, karena nanti otomatis akan terisi sesuai dengan tagihannya. Nah, apabila hanya sebagian saja yang dibayarkan, maka perlu kalian isi. Karena ini hanya dibayarkan 100 juta, maka perlu kalian isi 100 juta. Seperti itu. Nah, billing amount-nya jangan lupa diklik di bagian kalkulator. Nah, kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, kita cek lagi nih di jurnalnya, di keseluruhan jurnal. Di tanggal 12. Nah, ini. Yang mana pada saat penerimaan penjualan, maka saldo bank kita akan bertambah nih. Ya, karena tanggal ceknya tadi kan masih periode Juli ya, maka langsung diakui bertambahnya saldo bank. Kemudian akun piutang dari PT Kurnia Abadi juga akan berkurang sebesar dengan penjualan yang kita terima dari PT Kurnia Abadi. Nah, di neraca saldo juga nih akan berpengaruh nih, yang mana awalnya bank kita nih, bank coba kita berbaharui. Nah, bank kita akan bertambah nih sebesar 100 juta. Kemudian akun receivable juga akan berkurang tadi sesuai dengan nominal yaitu 100 juta. Seperti itu. Nih, analisis jurnal penerimaan pembayaran atas penjualan cash atau bank di debit dan kreditnya piutang yang mana bertambahnya saldo akun kas dan bank dan berkurangnya saldo piutang. Oke, balik ke Accurate lagi ya. Semoga dapat dipahami ya terkait dengan tutorial penginputan dokumen transaksi ke dalam software Accurate. Itu dari penjelasan awal tadi sampai dengan akhir. Nah, apabila terdapat penjelasan yang sekiranya belum kalian pahami, bisa lagi kalian tulis di buku pembelajaran kalian masing-masing untuk ditanyakan atau didiskusikan pada saat pembelajaran dalam kelas. Oke, sebelum kita akhiri nih, perlu kita cek dulu apabila dari suatu transaksi, nih misal kalian setelah selesai input pesanan atau pengiriman atau faktur, kalian mau mengecek total persediaan yang dipunyai oleh perusahaan, maka kita langsung aja ke menu persediaan, ke barang dan jasa. Nah, disinilah. Ya, untuk amannya klik perbaharui dulu. Nah, di sini nih kuantitas dari total stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Stok persediaan barang dagangnya. Gitu. Jadi ya emang perlu di cross check ulang gitu total barangnya. Nah, jadi nih kemudian nih dari keseluruhan jurnalnya jangan lupa kalian simpan terlebih dahulu dengan menu seperti yang pasti kalian sudah pahami, disimpan kemudian PDF file, kemudian oke kalian namain sesuai dengan apa yang mau kalian namain. Begitupun juga neraca saldo, tapi sebelum kalian input jangan lupa sebelum kalian simpan jangan lupa diperbaharui juga, diperbaharui, kemudian caranya seperti tadi simpan, kemudian neraca standar juga ini laporan keuangannya jangan lupa diperbaharui. Kemudian baru disimpan. Nah, apabila kalian mau mengecek laporan lainnya nih, misal laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, maka laporan keuangan, laporan laba rugi standar. Nah, selanjutnya masukkan periodenya 01 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. Kemudian klik OK. Nih, jangan lupa klik perbaharui lagi, kemudian klik simpan. Simpan caranya yang seperti tadi. Nah, kalau sudah selesai semua terinput, itu bisa berkas, kemudian keluar.
Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini terkait dengan transaksi penjualan dan analisisnya terhadap jurnal maupun laporan keuangan. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kalian dapat memahami atau kalian mendapatkan gambaran awal terkait dengan operasional aplikasi Accurate pada transaksi penjualan perusahaan dagang. Gitu. Perlu saya ingatkan lagi, pada pembelajaran buku pembelajaran kalian, jangan lupa dicatat poin-poin penting pada saat penjelasan materi tadi, dan apabila terdapat pertanyaan, juga tolong kalian cantumkan pada buku pembelajaran, yang mana nantinya akan dijadikan bahan diskusi pada saat pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi melalui video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.